teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Miss Vanessa. Untuk video kali ini, Miss Vanessa akan membahas mengenai segi banyak. Untuk segi banyak sendiri, itu tentunya sangat bervariatif. Kita mulai dari segi 3, kemudian ada segi 4, ada segi 5, segi 6, dan seterusnya hingga segi N. Namun, untuk video kali ini kita akan fokus membahas mengenai segi 4. Seperti kalian ketahui, sebenarnya untuk segi 4 sendiri sudah pernah kalian pelajari pada saat jenjang sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Nah, untuk segi 4 pada perguruan tinggi tentunya di dalamnya akan kita pelajari mengenai konsep dan juga pembuktian teorema yang ada pada segi 4. Bagaimana untuk konsep dan teorema-teorema tersebut? Silahkan simak terus video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai segi banyak, lebih khusus pada segi 4 untuk persegi panjang. Yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah mengenai persegi panjang. Untuk definisi persegi panjang sendiri adalah suatu jajar genjang yang satu sudutnya itu siku-siku. Jadi dengan adanya definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan persegi panjang itu bagian dari jajar genjang, di mana jajar genjang tersebut itu salah satu sudutnya siku-siku. Karena persegi panjang itu merupakan suatu jajar genjang, akibatnya seluruh sifat-sifat yang ada pada jajar genjang itu berlaku untuk persegi panjang, yakni sepasang sisi yang berhadapan itu saling sejajar dan sama panjang. Kemudian sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Serta yang terakhir adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan di satu titik, yang titik itu merupakan titik tengah dari diagonal. Berikutnya, karena persegi panjang itu mempunyai ciri-ciri jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku, ini mengakibatkan keempat sudut pada persegi panjang itu siku-siku. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa sifat jajar genjang salah satunya adalah sisi yang berhadapan, sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Kalau salah satu sudut pada jajar genjang itu siku-siku, maka sisi di depan sudut siku-siku tersebut besarnya sama, yakni siku-siku juga. Padahal untuk segi 4, itu sisi yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Ini mengakibatkan jika salah satu sudutnya siku-siku, maka sudut yang berdekatan lainnya itu juga akan siku-siku. Hal inilah yang mengakibatkan persegi panjang itu keempat sudutnya adalah siku-siku. Berikutnya adalah teorema dalam persegi panjang, yakni pada persegi panjang diagonal-diagonalnya itu sama panjang. Untuk membuktikannya, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita misalkan ada persegi panjang A, B, C, D, maka akan kita buktikan AC sama dengan BD. Maka di sini kita bisa lihat akan ada segitiga A, B, D atau segitiga BAD dan segitiga A, B, C. Teman-teman bisa lihat ya, ada segitiga BAD dan segitiga A, B, C. Kita akan membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Maka jelas yang pasti kita punyai adalah AD akan sama dengan BC. Karena pada jajar genjang itu sudah diketahui sisi-sisi yang berhadapan besarnya sama dan sejajar. Karena persegi panjang itu bagian dari jajar genjang, maka sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang panjangnya juga sama. Jadi AD sama dengan BC. Berikutnya, sudut BADE itu adalah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Hal ini sama dengan sudut
A, B, C. Besar sudut A, B, C itu adalah siku-siku sehingga besar sudutnya juga 90 derajat. Yang pasti berikutnya sama adalah pada segitiga BAD, dia punya sisi AB. Pada segitiga ABC, dia juga punya sisi AB. Jadi, sisi AB ini dipunyai oleh dua segitiga ini yang saling berimpit. Sehingga, karena dari pembuktian sudut sisi, maka bisa disimpulkan segitiga BAD kongruen dengan segitiga ABC. Akibatnya, sisi-sisi yang bersesuaian lainnya itu akan sama panjang. Mana sisi-sisi yang bersesuaian? Yakni AC sama dengan BD. Maka terbukti jika AC sama dengan BD, yakni diagonal-diagonal pada persegi panjang itu sama panjang. Bagaimana teman-teman? Apakah jelas dari penjelasan mengenai pembuktian teorema pada persegi panjang? Oke, jika nanti ada kesulitan, bisa memutar kembali video mengenai pembuktian teorema pada persegi panjang. Oke, untuk selanjutnya ada teorema persegi panjang yang kedua, yakni ini adalah kebalikan dari teorema sebelumnya, di mana di sini ada suatu jajar genjang yang diketahui diagonal-diagonalnya itu sama panjang. Maka diminta membuktikan bahwa jajar genjang itu suatu persegi panjang. Bagaimana cara membuktikannya? Terus simak penjelasan berikut ini. Kita punyai ada jajar genjang. Misalkan jajar genjangnya adalah PHRS, di mana ada diagonal PR yang sama dengan diagonal HIS. Akan kita buktikan bahwa PHRS adalah persegi panjang. Untuk membuktikan PHRS persegi panjang, maka kita kembali dari definisi persegi panjang itu, di mana definisi dari persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Maka kita harus membuktikan itu, teman-teman. Harus kita buktikan bahwa kalau ada salah satu besar sudut dari jajar genjang ini adalah 90 derajat, maka pasti dia persegi panjang. Bagaimana pembuktiannya? Yuk, terus simak video berikut ini. Bukti yang pertama, berdasarkan sifat jajar genjang, sudut yang berhadapan besarnya sama. Akibatnya, sudut HPS itu sama dengan sudut HRS yang berhadapan besarnya sama. Kemudian untuk sudut sudut PHR itu akan sama dengan sudut PSR. Ini yang kita punyai dulu, yang pertama. Berikutnya, yang kedua. Lihat segitiga HPS dan segitiga PHR. Akan kita buktikan keduanya itu kongruen. Yang jelas kita punyai adalah PH sama dengan PH, karena masing-masing segitiga punya panjang sisi PH yang saling berimpit. Berikutnya, PS itu sama dengan RH, karena ini jajar genjang. Sehingga sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berikutnya, diagonal SH atau HIS akan sama dengan diagonal PR, karena diketahui diagonalnya sama. Sehingga segitiga HPS itu kongruen dengan segitiga PHR. Karena kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, yakni sudut SPH sama dengan sudut PHR. Nah, berdasarkan kesimpulan dari 1 dan 2, bisa kita peroleh bahwa sudut
SPH sama dengan sudut PHR sama dengan sudut HRS sama dengan sudut PSR. Karena jumlah sudut pada segi 4 itu besarnya 360 derajat, maka setiap sudut ini kalau kita jumlah hasilnya 360 derajat. Karena semua sudutnya ini sama, akibatnya 360 derajat kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan kalau sudut pada jajar genjang ini adalah 90 derajat. Karena jajar genjang ini memiliki salah satu sudut 90 derajat atau bahkan semuanya 90 derajat, maka jelas jajar genjang ini atau jajar genjang PHRS adalah persegi panjang. Bagaimana teman-teman? Apakah mudah dipahami untuk penjelasan pada teorema kedua pada persegi panjang? Baik teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar di channel ini. Demikian rangkaian video mengenai konsep dan teorema dalam segi 4. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk bisa kalian pelajari sendiri dan juga terus melatih membuktikan dalam konsep-konsep segi 4. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian dari Bu Fenisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.